Diingat pasar ini dikendalikan oleh banyak orang, banyak pemangku kepentingan. Ya utamanya adalah bank-bank besar atau pengusaha-pengusaha besar yang punya punya kemampuan untuk kemampuan dana besar untuk tentu bisa dalam tanda kutip menggerakkan harga. Siapa dia? Ya rata-rata dari Eropa. Eropa. Ya, ada banyak pihak yang menjadi penggerak harga dan rata-rata dari Eropa. Namanya pasar besar di sana. Ada biasa kita sebut pasar besar atau big player ya. Ada HSBC, ada City Corporation, ada McMorgan, kemudian ada eh, apa itu ya, banyak sekali ya. Ada banknya Jerman, Bank of Jerman. Kemudian ada Bank of England ya, bank-bank besar di sana. Ada perusahaan-perusahaan besar, saya punya banyak catatan di sana, ada sekitar 8 kan enggak salah ya. Dan ini yang bisa, yang artinya yang betul-betul menggerakkan harga. Ya, bukan pemain-pemain kecil seperti kita, bukan pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip modalnya atau persentase penggeraknya masih di bawah ini. Ya, sehingga kita jangan berusaha untuk melawan ketika marketnya besar. Ketika marketnya sudah bergerak kuat, maka jangan dilawan. Kalau dilawan selesai kita nanti. Kalau misalkan kita muncul seperti ini ya, pemain besar misalkan begini. Apakah kita melawan? Jangan dulu. Sebelum ada petunjuk, jangan melawan. Meskipun banyak penekanan, tetapi karena masih kecil, kalah dibanding dengan sebelumnya, maka tentu lebih baik kita menunggu momentum yang tepat lagi. Nah, saya tetap berpedoman, saya tetap berpandangan dari pergerakan yang ada ini, ya sekitaran ini nanti akan banyak ditolak dan kembali untuk naik lagi seperti ini. Baik, kita akan coba lagi memulai dengan membaca banyak aspek biar teman-teman juga masih selalu mengingat dalam kondisi bagaimanapun jangan hanya fokus pada profit, jangan hanya fokus pada analisa, tapi belajarlah untuk selalu mempertahankan kondisi yang betul-betul berbahaya menjadi kondisi yang lebih baik. Bagaimana caranya? Satu, mengendalikan emosi, yang kedua dengan mengendalikan resiko dan recovery bahasanya ya. Kemudian kita coba untuk mengawali materi perdana ini. Kita awali dengan pilar trading dulu, artinya penyangga trading yang paling utama. Dalam trading itu apa saja yang paling pokok? Ini saya sebutkan ada 3 yang paling penting. 3 itu kalau kita bisa menguasai dengan baik, maka akan kita bisa bertahan dengan lama ya, bertahan lama dalam dunia trading. Sekali lagi, tidak semua mentor memberikan materi supaya orang itu bisa profit, supaya membernya atau muridnya bisa profit. Tidak semuanya menyampaikan seperti itu, karena ada kalanya mereka ada kepentingan tertentu dalam tanda kutip. Mungkin mereka dalam hal ini bagian dari broker atau bagian dari apa ya, pemangku kepentingan yang lain lah terkait dengan mungkin perusahaan keuangan dan sebagainya. Saya tidak mau sebutkan satu persatu, yang pasti hati-hati di dalam kita memilih tentu guru yang baik ya. Guru yang baik seperti apa? Yang tentu banyak sekali di sana yang memberikan petunjuk bagaimana supaya bisa survive, bagaimana supaya bisa bertahan di dalam trading. Bukan hanya mengajari deposit, bukan hanya ngajari withdraw, bukan hanya ngajari buy dan sell. Ketika buy nanti ditunggu sampai warna hijau, ketika sell ditunggu sampai warna hijau dan sebagainya. Tapi selalu berusaha untuk mengarahkan bagaimana supaya bisa keluar dari
kerugian yang panjang. Bagaimana supaya bisa eksis dan bertahan lama di dalam trading. Itu yang paling penting. Oke, kita coba masuk di pilar trading. Yang pertama kita masuk di metode atau metode ini adalah sistem trading. Dalam bahasa gampangnya ini adalah rencana trading kita. Yang pertama kita kita bahas dulu yang metode. Metode ini sebenarnya kita tempatkan di posisi yang ketiga, tetapi saya akan bahas lebih awal karena ini biasanya yang banyak dicari oleh orang, banyak dicari oleh trader, di mana yang namanya metode ini biasa berkaitan dengan analisa, ya berkaitan dengan analisa, baik itu teknikal, baik itu fundamental, itu ada di metode atau di sistem trading. Jadi kalau kita trading tidak ada sistem yang jelas, tidak ada rencana trading yang jelas, omong kosong nanti, jadi spekulasi. Ya, karena harus ada perhitungan, harus ada rencana, harus ada batasan dan sebagainya. Maka harus sudah siap dengan sistem trading atau rencana trading. Apa itu rencana trading? Ya, rencana trading itu seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, kita pertama di sistem trading atau trading plan nanti banyak berkaitan dengan analisa. Analisa teknikal, analisa fundamental. Analisa teknikal berkaitan dengan candlestick. Bagaimana cara membaca candle, bagaimana cara menentukan support, resisten, dan sebagainya. Atau bagi yang mereka yang menggunakan indikator, bagaimana menempatkan indikator yang tepat. Kemudian fundamental ini berkaitan dengan berita ekonomi, politik, sosial, budaya, dan khususnya tentu berkaitan dengan ekonomi negara-negara besar, karena yang menggerakkan rata-rata negara-negara besar. Siapa saja? Ada Eropa, ada Amerika, ada Inggris, dan sebagainya. Oke, kita lanjut di materi yang kedua dulu, di money. Di money ini kita lebih pada money management dan risk management, ya, risk management. Artinya bagaimana cara mengendalikan modal kita, bagaimana cara menjaga supaya ketahanan kita lebih kuat. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan lot yang tepat, bagaimana supaya trading kita tidak rugi banyak. Maka ada namanya manajemen risiko atau risk management. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat adalah terkait dengan mind. Mind ini adalah psikologi. Psikologi itu berkaitan dengan emosi kita, berkaitan dengan tingkat kecemasan kita. Setiap trader punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda, sehingga nanti ini mempengaruhi hasil juga trading kita. Ada yang pengen cepat, atau bahasanya adalah greed, ada serakah yang ingin cepat profit, ingin cepat dan sebagainya. Maka kalau orientasinya adalah ingin cepat kaya, cepat profit, cepat lunas utang dan sebagainya, dengan mengandalkan trading tentu akan sangat salah alamat dan sangat berbahaya. Karena sangat mempengaruhi psikologi kita, sangat mempengaruhi emosi kita. Kemudian kalau kita hanya fokus di profit, maka nanti menjadi tidak percaya diri. Ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi, ya, begitu kita masuk salah. Karena orientasinya profit. Orientasi profit itu bagaimana supaya agar kita bisa selalu masuk di pasar. Maka kondisi yang belum memenuhi syarat itu, misalkan belum sesuai dengan sistem trading kita mencoba untuk mengadu nasib, mencoba untuk berspekulasi masuk di sana. Ini pasarnya masih datar, tetapi karena kita hitung-hitungan di atas meja, target saya sekian sehari, harus dapat profit ini. Ini sudah jam sekian, sudah jam 12 siang, saya belum entry sama sekali nih. Maka harus cepat entry nih. Nah, inilah yang nanti mendorong kita selalu gagal dan ingin cepat entry. Sehingga menjadi ketakutan dengan adanya itu. Ketakutan itu bukan berarti takut kita rugi, bukan. Ketakutan tidak terpenuhi dari yang kita capai. Ketakutan tidak segera kita dapatkan yang kita harapkan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian terlalu banyak harapan yang kita pikirkan tadi, pengen cepat segera melunasi utang, pengen segera bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Sehingga ketika
1, 2, 3 kali kita bisa profit, maka di dalam hati kita, di dalam diri kita akan timbul seperti di atas angin, melayang di atas angin, terlena dengan kondisi yang ada. Karena kita sering masuk tadi, sering masuk, oh profit lagi, oh sering masuk, profit lagi. Sehingga seringnya profit ini ya, bisa mengabaikan nanti aturan trading kita sendiri, aturan yang kita buat sendiri. Maka tentu di belakang akan terjadi penyesalan banyak nanti. Setelah semuanya terjadi kerugian. Nah, dari semua itu, maka yang paling pokok saya tekankan bagaimana nanti mengendalikan psikologi, ya, psikologi trading, psikologi kita supaya kita bisa menahan diri. Kita hanya akan entry ketika pasar itu memenuhi dari kriteria kita, memenuhi syarat dari sistem trading kita. Ketika tidak ada yang terpenuhi, maka menunggu, ya, menunggu lebih baik daripada memaksa diri masuk di kondisi yang tidak jelas. Oke, berikutnya kita coba untuk bahas di yang pertama tadi, di sistem trading. Apa itu sistem trading? Nah, sistem trading ini kalau kita bahasakan adalah SOP kita. Kita mau trading ini seperti apa langkahnya, seperti apa rencananya, aturan mainnya bagaimana. Maka sistem trading itu tiap orang tentu berbeda-beda. Sehingga kalau ada yang analisa begini begitu, ya biar saja. Yang penting ada dasarnya, ada petunjuk yang digunakan, ada trigger yang digunakan untuk entry di sana. Dan itu harus diuji. Kalau belum teruji, hanya masih coba-coba, maka jangan gunakan real account, gunakan demo account dulu. Sehingga nanti kalau sudah ketemu sistem trading, kita coba dengan sistem trading itu, ya pada akhirnya nanti kita bisa lakukan secara terus-menerus ketika itu sudah terbukti bisa konsisten, bisa sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya trading kita. Diingat, setiap orang punya kesempatan untuk trading berbeda. Ada yang bisa pagi, ada yang bisa sore, ada yang bisa malam. Bahkan ada yang bisa cuma 1 minggu sekali. Maka nanti sistemnya juga beda. Sistem trading jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada yang suka trading itu bahkan bulanan. Ada yang suka trading bahkan tahunan. Itu bagi mereka yang tergolong investor. Jadi tradingnya bukan sehari 2 hari, bukan mingguan, tapi bulanan bahkan tahunan. Tapi kalau jenis kita yang trading harian ini tentu sangat berbeda jauh dengan mereka. Tekniknya pun harus betul-betul kita sesuaikan. Mengingat modal juga tidak sebesar mereka. Kalau mereka sudah tinggi dengan ketahanan yang kuat sekali. Ya, kalau kita mungkin tidak sebesar mereka dan kita ingin setiap hari itu ada konsisten kita. Meskipun tidak terlalu banyak, yang terpenting ada masukan terus-menerus, itu yang paling rata-rata kita lakukan di situ. Ya, dari survei yang sekian banyak, termasuk dari teman-teman kita Wijaya Trading Group, rata-rata suka dengan trading jangka pendek atau trading harian, dimana kalau bisa 1 hari clear atau maksimal 2-3 hari, tidak sampai lama ditinggal floatingnya. Ya, lebih baik 1 hari clear atau maksimal 2 hari boleh, yang penting ketahanan cukup di sana. Kemudian rencana trading itu hampir sama. Jadi rencana trading ini satu pedoman untuk pengambilan keputusan kita, ya, dengan disesuaikan dengan tujuan dan target kita. Ya, sistem trading itu SOP-nya, rencana itu sama, hampir sama dengan sistem trading. Artinya aturan mainnya bagaimana, untuk mengambil keputusan itu seperti apa. Nanti kita jelaskan di teknikal. Nanti kita ketika masuk di teknikal, kita akan jelaskan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan, entry-nya bagaimana. Kemudian kalau salah bagaimana? Nah, ini harus jelas semuanya di dalam aturan trading kita. Kemudian jangan lupa, paling penting di dalam trading adalah menunggu petunjuk atau menunggu trigger yang ada di sana. Menunggu sampai betul-betul candle itu, pasar itu memenuhi dari aturan main kita, memenuhi dari pedoman atau trigger yang kita sudah tetapkan. Ya, itu yang paling penting. Selagi tidak memenuhi syarat itu, sekali lagi jangan mencoba untuk memberanikan diri, jangan coba untuk berspekulasi di sana. Karena yang terjadi apa nanti? Terjadi kalau sudah terjadi entry, kemudian kita belum bisa keluar dari sana, maka pasti kita akan
membuang waktu untuk menunggu posisi yang ada. Meskipun kondisi kita sudah kasih stop loss, buy stop, atau misalkan kasih stop loss atau take profitnya kita kasih di sana, tetap saja mempengaruhi psikologi kita nantinya. Oke, berikutnya, nah di dalam sistem trading, maka apa yang kita harus pelajari di sana? Apa harus kita dapatkan di sana? Dari kita membuat sistem trading ini. Tanpa sistem trading, ibaratnya kita berlayar tanpa tujuan. Tidak ada aturan main. Kalau saya mau membuat satu mainan, maka apa yang awal mula dikumpulkan bahannya, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian finishingnya bagaimana. Sama hanya kita membuat satu rumah misalkan, harus ada sistemnya, harus ada aturannya. Tidak mungkin tiba-tiba pilar berdiri, setelah itu setelah pilar berdiri misalkan, kemudian langsung ditempati gitu, kan tidak bisa, ada aturannya, ada pondasi, kemudian dinding, kemudian pilar, kemudian atap, kemudian lantai dan sebagainya. Itu ada tahapannya. Demikian juga dengan trading, harus punya sistem yang jelas di sana. Yang pertama, tentukan dulu bagaimana cara kita entry. Apakah menggunakan cara reversal, breakout, apakah kita menggunakan running atau koreksi saat running, apakah kita menggunakan dua candle yang terkonfirmasi, apakah kita menggunakan sumbu yang panjang dan sebagainya. Itu nanti masuk di teknikal, nanti kita bahas setelah materi teknikal ya. Yang terpenting tahu strategi entry-nya bagaimana. Kita mau entry itu harus tahu. Ya, bukan kita melihat candle panjang buy kita ikut buy, candle panjang sell kita ikut sell. Tidak bisa begitu. Harus punya pedoman di sana. Apakah kita menggunakan sistem pembalikan, breakout, atau mungkin dengan koreksi saat running itu. Kemudian tentukan juga resikonya. Yang paling penting dalam sistem trading adalah bagaimana menentukan titik entry, itu yang paling pokok. Selagi belum bisa menentukan titik entry-nya, maka yang terjadi selalu nanti diombang-ambingkan oleh market. Ketika buy, marketnya turun. Ketika sell, marketnya naik. Maka pasti akan gerutu nanti di sana. Saya dipermainkan oleh broker. Bukan kita dipermainkan broker. Kita ini modal berapa kalau dipermainkan broker itu? Kalau broker mempermainkan itu, mereka yang modal besar, nanggung kalau modal kecil, buang beresiko tinggi nanti. Kemudian jangan lupa yang ketiga, jaga selalu ketahanan, ya, selalu ketahanan. Nah, ketika kita menggunakan teknik jangka pendek atau day trading, minimal adalah 20.000 pip, ya, 20.000 pip nanti minimal. Kalau bisa 50.000 lebih bagus. Hanya saja nanti kalau terlalu tinggi, ya tentu perolehan kita juga lama. Ya, nanti silakan dipilih saja. Semuanya bergantung pada gaya trading kita masing-masing nantinya. Kemudian jangan lupa untuk menentukan strategi exit atau take profitnya. Lihat kondisi pasar. Ketika pasarnya pelan, maka jangan terlalu tinggi kita ambil profitnya. Sesuaikan dengan gaya trading kita, teknik trading kita, tipe trading yang kita ambil apa. Kalau pagi, siang marketnya bergerak kecil, ya jangan terlalu tinggi. Kita masuk di pasangan apa, di pair apa. Kalau XAU misalnya, maka ambil 100. Kalau ketika kondisinya sepi, ya ambil 60-70 pip. Kalau pasarnya rame, 100, 150, 200 boleh. Rame sepi itu bagaimana kita melihat dari candle yang terbentuk. Candle tebal panjang itu mengindikasikan marketnya rame. Dari volatilitas, dari pergerakan naik turunnya yang cepat, itu ada pasarnya rame. Jam berapa pasar ramenya? Market rame itu berada di antara jam Amerika dan Eropa, yakni jam 7 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ya, di antara itu puncaknya. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah menentukan teknik kita, strategi kita, jangan lupa buat catatan kecil. Tidak selalu yang harus yang seperti dicontoh, itu tidak selalu, ya. Bisa juga dengan jurnal boleh, catatan kecil boleh. Yang terpenting bagaimana kita bisa melakukan evaluasi, ya. Ketika salah, apa yang salah di sana kita bisa selalu banyak melakukan koreksi. Ini tujuannya. Bukan jurnal trading yang nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 1 ini dari $100, 150, 100
70, 200 dan sebagainya. Ya, kalau bisa seperti itu enggak apa-apa, tapi akan sangat berat. Kalau kita mengikuti jurnal trading yang selalu bertambah, tentu akan sangat berat di sana. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya catatan kecil yang bagi saya, bagi kita itu menjadi bahan untuk koreksi. Ketika kita salah, besok kita koreksi. Sehingga ketika kita entry itu hasilnya bagaimana kita catat. Saya menggunakan trigger yang ini, ternyata salah, catat. Saya menggunakan trigger yang ini, ternyata luar biasa, betul terus. Berapa kali saya nyoba, 50 kali betul terus, catat. Nah, nanti yang terbaik, yang paling mudah, yang paling menghasilkan, maka itu angkatlah menjadi prioritas kita. Sementara yang selalu salah kita lakukan koreksi. Ya, itu yang salah satu jalan, salah satu strategi kita untuk bisa bertahan dan profit konsisten di dalam trading. Kalau kita hanya sekilas buy sell selesai, buy sell selesai, besok tidak ada pembelajaran yang kita dapatkan dari situ. Padahal pengalaman itu sangat berharga. Maka betul-betul harus dibuat catatan kecil. Memang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita sisihkan waktu untuk sedikit rajin, nanti kedepannya akan lebih baik. Ya, tentu harapan kita trading ini menjadi tambahan omset, tambahan keuntungan yang betul-betul bisa terus-menerus, bahkan bisa mengcover semuanya. Apakah bisa? Sangat bisa. Contohnya banyak. Ya, contohnya yang berhasil sudah banyak. Tentu yang berhasil itu tidak semudah yang kita pikirkan, hanya buy sell, menunggu dan sebagainya. Tetapi betul-betul melalui satu proses yang panjang. Nah, kemudian ini step by stepnya untuk kita melakukan analisis. Step by stepnya kita melakukan analisis di pasar. Yang pertama, lihat strukturnya. Ya, struktur candle itu arahnya kemana. Ya, perhatikan selalu arah kecenderungan. Dari mana kita bisa membaca? Dari kumpulan candle yang terbentuk. Di sana ada 3 arah, naik, turun, atau datar. Ketika datar maka kita tunggu, wait and see. Ketika naik uptrend kita ikut, ketika downtrend kita ikut. Kemudian lihat candle terakhir. Ya, karakteristik candle terakhir seperti apa. Kalau karakteristik candle terakhir punya dampak yang luar biasa yang mempengaruhi candle sebelumnya, tentu candle terakhir itu bisa menjadi awal market akan berubah. Kemudian berikutnya, jangan lupa perhatikan di area support dan resisten. Bagaimana cara mengingatnya? Bagaimana cara melihatnya? Dengan menentukan level psikologi. Apa itu level psikologi? Level psikologi di mana arah ketika marketnya naik, kemudian dia terbentur di sana, terhenti dan berbalik. Ketika turun, di situ terhenti, kemudian berbalik ke atas. Maka ini menjadi level psikologinya. Level psikologi bisa menjadi support dan resisten. Nah, selain di support resisten, jangan lupa perhatikan area koreksinya, area retracement-nya. Biasanya kita menggunakan 50% dari arah yang paling dominan dari candle sebelumnya, dari candle-candle sebelumnya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, maka gabungkan 50% dengan 61, sekian atau 62%. Sehingga dari arah 2 ini nanti kita bisa lihat apakah kuat dia menahan atau tidak. Jadi kalau naik kemudian ketika dia melawan kita lihat ada 50, ada 61. Kalau sellernya kuat dan menembus, artinya laju seller tidak bisa dibendung oleh kekuatan buyer sehingga bisa jebol dan lanjut turun lagi. Yang ketiga, dengan memperhatikan support dan resisten. Yang keempat, perhatikan ring. Ring ini adalah pergerakan naik turun di mana kemampuan itu diukur berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, biasanya kita ukur di D1 atau di daily-nya. Ya, seperti hanya ring, seperti hanya kita dagang misalkan bakso satu hari, kemampuan kita untuk jual adalah sekitar 10 kilo daging. Dan itu tidak selalu tiap hari 10 kilo. Mungkin hari Senin, Selasa sampai Jumat itu sekitar 10 kilo. Sabtu dan Minggu bisa 20 kilo. Maka kemampuannya harus tahu kalau hari Sabtu Minggu berarti lebih
banyak. Kenapa tidak hari biasa kita perbanyak? Karena kemampuan transaksinya, kemampuan daya beli dari customernya ya sekitar itu 10 kilo kalau hari Senin sampai Jumat. Kalau kita paksa dengan 20 kilo, tentu tidak ada yang beli sisanya. Sama dengan ring begini. Pasar itu kalau sudah mencapai titik tertingginya, mencapai maksimumnya, maka dia kembali. Ya, pasar akan selalu kembali pada harga histori atau harga masa lalunya. Yang kelima adalah triggernya. Trigger ini sebagai pemicunya, kita mau entry itu dasarnya apa gitu. Dasar terakhirnya apa? Bisa dengan pola candle, bisa dengan warna yang berubah, bisa dengan dua candle yang terkonfirmasi, bisa dengan breakout, support resisten, atau koreksi, atau mungkin trendline dan sebagainya. Atau kita bisa gunakan trigger dua penolakan yang panjang misalnya. Bahkan koreksi pun kita bisa jadikan sebagai trigger. Koreksi itu ketika marketnya bergerak naik kemudian turun sedikit, nah berada di tren naik, kemudian dia naik kuat, kemudian ada turun, koreksi. Ini namanya koreksi. Kita bisa masuk buy di sana, ya. Kita bisa masuk buy ketika koreksi. Nah, ini juga bagian dari trigger. Sehingga dari sekian banyak ini salah satu pasti nanti ada yang muncul di sana. Ini yang harus kita juga harus menjadi perhatian kita.